Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zaki Abrian ingin membacakan soal UAS dan jawabannya. Nomor 1. Ali bin Abi Thalib dengan pernyataannya yang terkenal, Al-Quran baina dafata al-musaf la yantik wa innama yatakallamu bihi ar-rijal. Al-Quran yang terdapat dalam musaf tidak berbicara, yang membuatnya berbicara dapat berbicara adalah para pembacanya. Jelaskan yang beliau maksud dari pernyataan tersebut. Melalui model pembacanya seperti itu, maka dimungkinkan terjadinya proses pengayaan tafsir sesuai dengan latar geografis, sosial budaya, dan spirit zaman saat Al-Quran ditafsirkan. Dengan kata lain, perbedaan latar belakang keilmuan penafsir akan mempengaruhi cara pemahaman terhadap Al-Quran. Begitu pula perbedaan latar sosial budaya dan geografi penafsir akan berbeda hasil tafsirnya. Seseorang yang dibesarkan di lingkungan yang rasional akan cenderung memperlakukan Al-Quran sebagai kajian filsafat. Sebaliknya, seseorang yang terbiasa tergelut dengan kajian-kajian teologis akan memposisikan Al-Quran sebagai teks doktrin dan dogma. Seorang yang besar dalam kultur budaya Arab tentunya akan memiliki pemahaman berbeda dengan orang lain yang besar dalam kultur budaya Asia atau Eropa. Membaca Al-Quran abad ke-7 tentunya juga akan memiliki pemahaman yang berbeda dengan pembaca Al-Quran abad ke-21. Ini mungkin menunjukkan bahwa Al-Quran dapat menjadi sumber inspirasi bagi semua orang sepanjang masa dan di seluruh dunia. Inilah yang disinyalir oleh Ali bin Abi Thalib dengan pernyataannya yang terkenal, Al-Quran baina dafatai al-musaf la yantik wa innama yatakallamu bihi ar-rijal. Artinya Al-Quran tidak dapat dalam berbicara, yang membuatnya dapat berbicara adalah para pembacanya. Terus yang kedua, pribumisasi Islam diantaranya mengambil bentuk seni vokal, tembang yang dipergunakan untuk menyampaikan pesan-pesan moral Islam. Apa yang dimaksud dengan pribumisasi Islam? Lalu bagaimana cara dakwah Wali Songo pada masanya? Dakwah Wali Songo di Pulau Jawa merupakan contoh konkret dakwah yang sengaja melakukan inkulturisasi Islam. Para wali mempergunakan instrumen-instrumen kebudayaan yang ada untuk memasukkan pesan-pesan Islam. Misalnya, tradisi selamatan 3 hari, 7 hari, 100 hari pada masa dahulu di masyarakat Jawa dilaksanakan jika anggota keluarga meninggal dunia oleh para wali. Momen dan forum kumpul-kumpul tersebut dibiarkan tetapi dimodifikasi dengan membaca Yasin, tahlil, tasbih, tahmid, dan selawat dengan diselingi pesan-pesan keagamaan. Pribumisasi Islam adalah psikologi indigenos yang mengembangkan spiritualitas keberagaman berangkat dari akar kearifan lokal. Khazanah kearifan lokal itu ditafsirkan membentuk variasi keberagaman yang dapat dimaknai ke dalam pelbagai unsur budaya. Ia mampu mengubah substansi spiritualitas atau tauhid tanpa mengubah bentuknya. Ketika tauhid mampu dibangun bersama rasionalisasi lokalitas, Islam dapat menyatu ke jantung masyarakat yang beragam latar budaya. Disinilah Islam rahmatan lil alamin dipraktikkan tanpa menyakiti manusia. Nomor 3, apa yang kamu ketahui dengan NU Muhammadiyah? Apa yang kamu ketahui dengan Syiah, Ahmadiyah, Jil, dan apa yang menyebabkan ketiga aliran itu dilarang di Indonesia? Jelaskan. NU dan Muhammadiyah merupakan dua organisasi kemasyarakatan atau ormas Islam terbesar di Indonesia. Kedua ormas ini memiliki kekayaan budaya yang sangat besar, manfaatnya bagi bangsa Indonesia. NU memiliki pondok-pondok pesantren yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Muhammadiyah memiliki sekolah-sekolah dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi di seluruh pelosok Indonesia. NU memiliki banyak kiai, sedangkan Muhammadiyah memiliki banyak cendekiawan muslim. Namun periode terakhir ini NU pun memiliki banyak sekolah dan cendekiawan muslim, sedangkan Muhammadiyah pun memiliki banyak pesantren dan kiai. Kedua ormas ini memiliki banyak lembaga sosial. NU memiliki banyak lembaga pemberdayaan umat dan lembaga rehabilitasi sosial, sedang
Sedang Muhammadiyah memiliki banyak rumah sakit, poliklinik, dan panti asuhan. Mengapa masyarakat Indonesia menolak mazhab Syiah? Tentu tidak semua ajaran Syiah ditolak. Keyakinan religius yang bersumber dari Syiah ada yang tidak ditolak. Prof. Dr. Mejian Amin Rais ketika menjadi ketua umum pimpinan pusat PP Muhammadiyah pernah melontarkan gagasan zakat profesi 20%. Gagasan ini terpengaruh oleh ajaran khumus atau zakat 20% dari Islam Syiah. Walaupun dasar-dasar pemikirannya bisa digali dari Al-Quran, selain menolak Islam Syiah, masyarakat Muslim Indonesia pun menolak Ahmadiyah dan Islam liberal, terutama JIL, jaringan Islam liberal. Ahmadiyah dinilai sudah keluar dari Islam karena memiliki keyakinan bahwa setelah Nabi Muhammad SAW muncul Nabi baru, yakni Mirza Ghulam Ahmad dari Pakistan. Setelah itu dimungkinkan akan datang lagi Nabi lainnya. Adapun menurut keyakinan religius kaum muslimin Indonesia, Nabi Muhammad SAW adalah penutup para nabi. Demikian juga JIL dinilai sudah keluar dari agama Islam karena memiliki keyakinan bahwa semua agama adalah sama. Adapun menurut keyakinan religius kaum muslimin, hanya Islamlah satu-satunya agama yang benar dan diridhoi oleh Allah. Implikasinya JIL antara lain memperbolehkan pernikahan antar agama. Adapun menurut keyakinan religius kaum muslimin, wanita muslimah tidak dinikahi kecuali oleh laki muslim. Pria muslim boleh menikah dengan wanita dari ahli kitab dengan persyaratan yang sangat ketat. Nomor 4. Apa yang melatar belakangnya awalnya perbedaan mazhab? Sebutkan kedua mazhab saat wafatnya Nabi Muhammad. Perbedaan mazhab muncul ketika Nabi Muhammad wafat, yakni ketika para sahabat akan menetapkan tokoh yang paling layak untuk memimpin umat menggantikan Nabi Muhammad. Baik sahabat Muhajirin maupun sahabat Ansor masing-masing merasa paling layak memimpin umat. Muhajirin berargumentasi bahwa mereka orang yang paling mendukung kenabian dan paling dekat kekerabatannya dengan Nabi Muhammad, sedangkan Ansor pun berargumentasi bahwa Islam menjadi besar berkat perlindungan mereka. Akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendeklarasikan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, tokoh Muhajirin, sebagai khalifah yang disetujui oleh sebagian kaum Ansor, keluarga Nabi atau Ahlul Bait yang saat itu sibuk mengurus jenazah Nabi. Manusia agung merasa kaget karena Abu Bakar diangkat menjadi khalifah. Mereka berdasarkan dalil-dalil yang mereka miliki memandang bahwa persoalan khalifah sudah tuntas syarat Al-Quran dan Nabi Muhammad SAW. Menurut mereka jelas sekali menyebutkan bahwa keluarga Nabi lah yang layak menjadi ulil amri karena mereka maksum, terbebas dari segala dosa dan kesalahan. Bagi 190 mereka, Ali bin Abi Thalib yang pantas menjadi khalifah pertama saat itu. Pada saat itu sebetulnya sudah ada dua mazhab dalam Islam, itu mazhab sahabat yang dipelopori oleh kaum Muhajirin dan Ansor, dan mazhab keluarga Nabi yang dipelopori oleh Ali bin Abi Thalib, Fatimah, Az-Zahra, putri Nabi Muhammad SAW, dan tokoh-tokoh Bani Hashim, kerabat-kerabat Nabi Muhammad SAW. Dan sebenarnya benih-benih munculnya dua mazhab dalam Islam, yakni mazhab Sunni dan mazhab Syiah. Nomor 5. Jelaskan prinsip dasar yang dimiliki oleh ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Prinsip ekonomi konvensional berbeda dengan prinsip ekonomi Islam. Ekonomi konvensional berprinsip berkorban sekecil-kecilnya untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Prinsip ekonomi tersebut dipergunakan oleh pedagang dan pengusaha semata-mata untuk mencari keuntungan dengan modal seadanya. Pedagang dan pengusaha berusaha memenuhi kebutuhan sebesar-besarnya atau dengan alat sekecil-kecilnya. Pedagang dan pengusaha berusaha memenuhi kebutuhan secara maksimal. Dalam Islam, ekonomi ialah berkorban secara tidak kikir dan tidak boros dalam rangka mendapatkan keuntungan yang layak. Dengan demikian, pengorbanan tidak boleh sekecil-kecilnya ataupun tertentu saja, melainkan pengorbanan yang tepat harus sesuai dengan keperluan yang sesungguhnya, sehingga mutu produksi dapat terjamin. Demikian pula keuntungan tidak perlu dikejar sebesar-besarnya dan tidak perlu melewati batas, yakni keuntungan monopoli dilarang dalam Islam. Oleh karena itu, keuntungan harus wajarnya dan tidak merugikan orang lain. Nomor 6. Bagaimanakah Islam memandang tentang politik? Islamnya adalah siasah. Tapi apa yang dimaksud dengan siasah? Dusturiyah
Siasa Dauliyah dan Siasa Ma'aliyah. Bagaimana pandangan Islam tentang politik? Politik yang dalam term Islam disebut siasa merupakan bagian integral tak terpisahkan dari fikih Islam. Salah satu objek kajian fikih Islam adalah siasa atau disebut fikih politik. Fikih politik secara global membahas masalah-masalah ketatanegaraan, siasa dusturiyah, hukum internasional, siasa dauliyah, dan hukum yang mengatur politik keuangan negara. Siasa maliyah cermati ayat Al-Quran berikut. Quran Surat An-Nisa Surat keempat ayat 34, Quran Soal Munafikun Surat 63 ayat 9, Quran Surat At-Takasur Surat ke-105 ayat 1-2, Quran Surah At-Taubah Surat ke-9 ayat 24, Quran Surah An-Nisa Surat keempat ayat 29-30, Quran Surah Al-Baqarah Surah kedua ayat 219. Bagaimana pendapatmu? Lakukan analisis perbandingan antara karakter manusia berbasis ekonomi Islam dan karakter manusia berbasis prinsip-prinsip ekonomi lainnya, siasa dusturiyah, hukum tata negara. Materi ini dikaji tentang cara, metode, suksesi kepemimpinan, kriteria seorang pemimpin, hukum mewujudkan kepemimpinan politik, pembagian kekuasaan atau eksekutif, legislatif, yudikatif, institusi pertahanan, keamanan, institusi penegakan hukum, kepolisian, dan lain-lainnya. Siasa dauliyah, hukum politik yang mengukur hubungan internasional. Objek kajiannya adalah hubungan antara negara Islam dengan sesama negara Islam, hubungan negara Islam dengan negara non-Muslim, hubungan bilateral dan multilateral, hukum perang dan damai, gencatan senjata, hukum kejahatan perang, dan lain-lain. Siasa maliyah, hukum politik yang mengatur keuangan negara. Konten yang dibahas adalah sumber-sumber keuangan negara, distribusi keuangan negara, perancangan anggaran negara dan penggunaannya, pengawasan dan pertanggungjawaban penggunaan keuangan negara, dan filantropi Islam. Untuk berikutnya Anda dapat membaca lebih serius referensi fikih siasa. Nomor 7. Apa tujuan dari pendidikan Islam? Jelaskan apa yang dimaksud dan Abdullah dan Khalifatullah. Coba cermati teks berikut. Pendidikan dalam Islam bertujuan memanusiakan manusia. Ini berarti tujuan pendidikan adalah menjadikan manusia sadar atas eksistensi dirinya sebagai manusia hamba Allah yang bertugas sebagai Abdullah dan berfungsi sebagai Khalifatullah. Sebagai Abdullah, ia wajib beribadah hanya kepada Allah. Quran Surah Az-Zariyat Surah 51 ayat 56. Dan sebagai Khalifatullah, ia harus membangun peradaban yang maju di bumi Allah. Quran Surah Al-Mu'minun Surah 23 ayat 51-53, dan Quran Surah At-Taubah Surah ke-9 ayat 105. Pada dasar agar manusia dan memfungsikan dirinya sebagai Khalifatullah adalah iman, ilmu, dan amal. Surah Yunus ayat Surah ke-10 ayat 62, dan Surah Al-Imran Surah ke-3 ayat 110. Tidak mungkin peradaban yang dibangun atas dasar kebodohan. Itulah sebabnya menguasai ilmu menjadi hukum wajib bagi setiap muslim. Quran Surah Al-Mu'minun ayat Surah 23 ayat 12 sampai dengan 14, dan Surah Al-Taubah Surah 9 ayat 120. 8. Perkembangan agama Islam sejak abad silam turut mewarnai sejarah peradaban dunia. Bahkan pesannya perkembangan Islam ke barat dan timur membuat peradaban Islam dianggap sebagai peradaban yang paling besar dan pengaruhnya dunia. Jelaskan berbagai bukti kemajuan peradaban Islam itu dapat dilihat dari beberapa indikator. 1. Keberadaan perpustakaan Islam dan lembaga-lembaga keilmuan seperti Baitul Hikmah, Masjid Al-Azhar, Masjid Qarawiyyin, dan sebagainya, yang merupakan pusat para intelektual muslim berkumpul dan untuk melakukan proses pengajian dan pengembangan ilmu dan sains. Meninggalkan karya intelektual muslim seperti Ibnu Sina, Ibn Haytham, Imam Syafi'i, Ar-Razi, Al-Kindi, Al-Rusyid, Ibnu Khaldun, dan lain sebagainya. 238 Ibnu Sina dan Agus Comte. Sumber Suardin.wordpress.com dan revista Sekolah April.com. Penemuan-penemuan intelektual yang dapat mengubah dan dari tradisi umat manusia seperti penemuan kertas, karpet, kalender Islam, penyebutan hari-hari, seni arsitektur, dan tata perkotaan. 4. Pengurus
keutamaan nilai-nilai kebudayaan asasi sebagai manifestasi dari konsep Islam, iman, ihsan, dan takwa. Islam mendorong budaya yang dibangun atas dasar silm, ketenangan dan kondusivitas, salam kedamaian, keselamatan, sedangkan iman melahirkan budaya yang dilandasi aman, rasa aman dan amanah, tanggung jawab terhadap amanah. Akhirnya ihsan mendorong budaya hasanah, keindahan dan husn, kebaikan. Nomor 9, bagaimana telah diketahui orang yang pertama kali belajar dan mengajarkan filsafat dari orang-orang Sofia atau Sofis 500 sampai 400 sebelum Masehi adalah Socrates 469 sampai 399 sebelum Masehi. Kemudian diteruskan oleh Plato 457 sampai 420 sebelum Masehi. Setelah itu diteruskan oleh muridnya yang bernama Aristoteles 382 sampai 322 sebelum Masehi. Setelah zaman Aristoteles, sejarah tidak mencatat lagi generasi penerus hingga munculnya Al-Kindi pada tahun 801 Masehi. Apa yang diperintahkan oleh Raja Al-Ma'mun dan Raja Harun Ar-Rasyid kepada Al-Kindi, jelaskan apa yang dimaksud dengan masyarakat Madinah. Sebagian telah diketahui oleh yang pertama kali belajar dan mengajarkan filsafat dari orang yang Sofia atau Sofis 500 sampai 400 sebelum Masehi adalah Socrates. Kemudian diteruskan oleh Plato, setelah itu oleh muridnya bersama Aristoteles. Setelah zaman Aristoteles, sejarah tidak mencatat lagi generasi penerus hingga muncul lagi pada tahun 500 Masehi 801 Masehi. Al-Kindi belajar dari kitab-kitab filsafat karangan Plato dan Aristoteles oleh Raja Al-Ma'mun dan Raja Harun Ar-Rasyid. Pada zaman Abbasiyah, Al-Kindi diperintahkan untuk menyalin karya Plato dan Aristoteles tersebut dengan bahasa Arab. Secara filosofis, Islam memiliki semangat membangun peradaban yang oleh Nabi Muhammad disemakan dalam bentuk masyarakat Madani dan masyarakat Madinah sebagai civil society kala Rasul hidup dan terus membangun kerjasama dengan masyarakat Madinah yang majemuk dan berhasil membentuk Common Platform atau kalimat nomor 1. 10. Apakah yang termasuk dengan Masjid Kuba atau Masjid Dirar? Jelaskan secara halus apakah yang terakhir. Jawabannya, sumber teologis utama masjid adalah Quran Surah At-Taubah 105 ayat 107 sampai 108. Coba Anda baca terjemahkan dan renungkan kembali makna kedua ayat ini. Berdasarkan dua ayat di atas, dua tipe masjid besar. Pertama, Masjid Kuba yang masjid didirikan oleh Rasulullah dengan tujuan meningkatkan ketakwaan, dan kedua Masjid Dirar yang masjid yang didirikan oleh orang-orang munafik dengan tujuan untuk menimbulkan kemudaratan bagi orang-orang mukmin. Sahabat-sahabat Nabi Muhammad yang tidak memiliki keluarga di Madinah dan kebanyakan merupakan kaum fakir miskin. Kami memiliki pengabdian yang sangat besar kepada Nabi Muhammad. Bertempat tinggal di selasar Masjid Nabawi, mereka diberi makan oleh Nabi Muhammad dan para dermawan kaum muslimin Madinah. Mereka bekerja untuk melayani Nabi Muhammad dan membantu meringankan beban kaum muslimin. Mereka selalu siap diperintahkan Nabi Muhammad sewaktu-waktu mereka itulah ahli sufah. Jadi sekian dari saya membacakan soal dan jawaban UAS kemarin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.